Bukakan untuk Mas Fauzan Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas tentang industri e-sport Indonesia dari game ke penghasilan. Sebelumnya ada yang tahu definisi e-sport sebelumnya? Nggak tahu. Nah, e-sport adalah video game yang dimainkan secara profesional oleh individu atau tim yang melibatkan secara profesional yang dimainkan secara online atau offline yang biasanya ditonton secara berbagai macam dunia. Nah, jenis e-sport terdiri dari 4. Yang pertama itu MOBA, biasanya disebut dengan multiplayer online battle arena. Contohnya seperti Dota 2, Legend of Legends, dan Mobile Legends. Yang kedua, ada real time strategi seperti StarCraft yang biasa dimainkan secara berstrategi. Yang ketiga, FPS, first person shooter seperti CSGO, Valorant, dan Call of Duty yang dimainkan biasanya secara, yang bisa disebut secara perang-perangan. Nah, yang terakhir fight games seperti Tekken dan Mortal Kombat. Dan ini tahun penting e-sport di Indonesia. Yang pertama, 1 April 2013 Asosiasi e-sport berdiri. Yang kedua, ada 18 Januari 2020 e-sport diakui resmi sebagai olahraga apresiasi oleh pemerintah. Dan 2023 Indonesia menjuarai umum e-sport di SEA Games. Potensi e-sport di Indonesia yang pertama, pasar yang luas. Di mana pasar yang luas itu pemain e-sport di Indonesia yang selalu terus berkembang. Berperkiraan 180 juta pemain pada tahun 2022 yang merupakan persentase besar dari total populasi. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan, yaitu pertumbuhan pendapatan e-sport selalu per tahunnya selalu meningkat dan diperkirakan dari 2030 16,55 juta US dollar bervariasi mencapai 2023 itu diperkirakan 126,86 juta US dollar menurut Market Research Indonesia. Dukungan pemerintah yang pasti itu sudah diselenggarakan oleh pemerintah yang memberikan dukungan seperti fasilitas, regulasi, dan infrastruktur. Dan terakhir, presentasi di tingkat internasional. Banyak pemain Indonesia yang telah menginjakkan kakinya di turnamen-turnamen internasional dalam kompetisi global. Dan yang ini terutama penghasilan e-sport bukan hanya sekedar menjadi pemain, bisa saja menjadi streamer atau content creator yang berstreaming di YouTube, Twitch, TikTok maupun platform lainnya. Dan yang kedua itu bisa menjadi pelatih atau pelatih fisik atlet-atlet e-sport di Indonesia. Terusnya, membangun dan mengolah tim e-sport atau bisa disebut owner e-sport, atau bisa menjadi salah satu sponsor tim e-sport. Dan selanjutnya menjadi pengembangan game atau aplikasi pendukung e-sport di aplikasi tersebut. Berbagai peluang bisnis lain terkait e-sport bisa saja menjadi event organizer, merchandise, dan lain-lain. Nah, tantangan peluang e-sport di Indonesia. Yang pertama tantangan, yaitu stigma masyarakat yang masih memandang sebelah mata e-sport. Kedua, regulasi yang belum jelas. Banyak regulasi e-sport di Indonesia belum jelas, khususnya dari hal-hal tertentu ataupun norma-norma tertentu yang ada di Indonesia. Dan infrastruktur dan teknologi, di mana internet yang belum merata di berbagai daerah, dan fasilitas yang masih minim, dan perangkat yang sangat mahal. Kesehatan dan fisik dan mental, di mana kesehatan
turut kata di e-sport itu sangat kurang. Yang pertama itu adanya mata yang selalu bisa membuat minus ataupun apa, mental yang selalu kalau ada alah ataupun hujatan dari netizen yang di Indonesia. Nah, peluang karir di Indonesia, e-sport di Indonesia sangat luas. Yang setiap tahunnya itu e-sport selalu membuka lapangan pekerjaan tersebut. Potensi ekonomi yang selalu meningkat atau melewati turnamen luar negeri ataupun lokal tersebut. Pengembangan keterampilan di mana e-sport itu selalu membuat pengembangan keterampilan yang menggunakan praktik dan lain-lainnya. Peningkatan pariwisata, di mana peningkatan pariwisata di e-sport itu bisa meningkatkan pariwisata di berbagai daerah. Nah, ini salah satu contoh kesuksesan pelaku e-sport bernama Raffi Fatur Rahman Nipotong, bangsa Indonesia. Beliau memiliki total penghasilan sekitar 83 miliar atau sekitar 523.000 US dollar. Awal karirnya 2017 mulai karir profesional bersama Pandora Esport. Presentasinya Riyad Master 2023 peringkat 3 bersama Tahun Esport dan meraih gelar MVP dan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 juta dolar. Divisi SIA 2023 Tour, juara 1 bersama Tahun Esport, 5 Major 2003, juara 3 BTS Crossing Season 14, juara 1 bersama Tahun Esport dan ISF World Champion 2022, juara 1 bersama tim Esport Indonesia. Terima kasih. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum itu angkat tangannya terlebih dahulu dan sebutkan namanya. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Tadi kalau e-sport ya, kira-kira cara biar kita berkembang dunia e-sport itu seperti apa sih, ada tipsnya? Dunia dengan teman-teman e-sport sebelumnya kita bisa nonton dia di platform tersebut kalau pada saat dia streamer. Nah, Mary bisa komen YouTube-nya, nanti dia bisa kayak melihat Mary itu setiap hari selalu ada di channel YouTube-nya dia. Kemungkinan besar di situ bisa direspon oleh si pemainnya tersebut, atau kalau nggak ya Pak, follow IG yang setiap harinya selalu menyemangati beliau. Dengan Materi kita tolong jawab pertanyaan yang sangat bagus ini. E-sport di Indonesia itu seperti apa sih? Kan rame-rame e-sport itu semenjaknya ada Kaisan ya? Bukan juga? Sebelum Kaisan juga rame ya? Raja Arab gitu kan ya? oh iya, Yang bikin viral e-sport itu kan mereka-mereka ya? Gimana sih pertamanya rame e-sport itu di Indonesia ya? Ada influencernya nggak? Misalnya kan sekarang ada artis-artis yang memang backgroundnya dari e-sport ya? iya, Kayak Echa, terus siapa lagi? Pion, Itu proses mereka jadi seperti itu namanya apa sih? Atau apa? oh Bisa kan teman-teman misalnya jadi kayak Echa di sini? oh bisa Pak, asalkan Prosesnya seperti apa? baik. Jadi menjawab Dr. Sofian, kalau itu biasanya mereka itu sering kayak ngupload TikTok, entah itu joget-joget ataupun apa. Nah, mungkin mereka rutin membuat video-video lucu. Nah, jadi kita sebagai ibaratnya ini apa ya, kayak konten kreator e-sport tersebut kayak scroll TikTok. Nah, dia tuh FYP, nah mungkin FYP nah FYP terus mungkin dari pihak si e-sportnya itu mau visi beliau untuk mau nggak jadi BA tim saya gini. Nah mungkin kayak gitu Pak prosesnya. Konten kreator, tapi konten kreatornya isinya di e-sport itu? Iya, bisa jadi konten kreator ataupun brand ambassador kayak e-sport banyak sih Pak, ada kayak Valorant, Mobile Legends, Dota 2. Kalau di Indonesia yang pasti rame itu Mobile Legends. Udah. Untuk nyampe level nasional itu prosesnya seperti apa?
Dari nasional itu biasanya kayak ada pemerintah yang menyeleksi dari beberapa daerah pemain. Nah, mungkin yang udah melebihi cara-caranya tertentu itu biasanya udah lolos seleksi Pak. Langsung dia. Saya sih udah nggak bisa Pak, itu mah udah jauh levelnya. Tapi main juga. Main Pak. Oke baik teman-teman, mari kita tutup acara pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.